Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, berkata dia, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru waha, berzikir kepada Allah, ala kulli ahyanihi, atas setiap keadaannya. Rawa, telah meriwayatkan hu akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berzikir kepada Allah atas setiap keadaan. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa kita boleh membaca Al-Quran meskipun tidak memiliki wudhu. Jadi boleh membaca Al-Quran meskipun kita itu tidak memiliki wudhu. Tapi sekali lagi bahwa lebih baik, lebih utama sebelum membaca Al-Quran adalah berwudhu terlebih dahulu. Berdasarkan hadis ini, Aisyah mengatakan adalah Rasulullah itu berzikir kepada Allah atas setiap keadaannya. Keadaan suci Rasulullah berzikir, keadaan tidak suci pun Rasulullah berzikir. Berzikir itu apa? Berzikir itu adalah satu, sholat. Sholat itu bagian zikir. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku. Dan zikir yang paling besar, paling utama, paling akbar ya sholat itu. Namun sholat ada ketentuannya, tidaklah sholat kalau tidak berwudu. Jadi kalau berzikir dimaknai sholat, maka harus berwudu terlebih dahulu. Zikir berikutnya adalah membaca Al-Quran, itu adalah juga bagian dari zikir. Jadi dengan membaca Al-Quran itu adalah termasuk zikrullah, berzikir kepada Allah. Zikir yang ketiga adalah mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Jenengan mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah bagian dari zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama kalimat zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi zikir itu bermakna sholat, zikir itu juga bermakna membaca Al-Quran, zikir itu juga bermakna membaca kalimat-kalimat zikir. Maka di dalam hadis ini Aisyah mengatakan Rasulullah itu berzikir kepada Allah atas setiap keadaannya, baik keadaan suci maupun tidak suci. Berzikir tadi bisa kemudian membaca Al-Quran, bisa juga kemudian mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Dari hadis inilah kemudian sebagian ulama memperbolehkan membaca Al-Quran itu adalah dalam keadaan tidak memiliki wudhu. Ada pula di dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah itu pernah dia selesai kemudian buang hajat. Setelah buang hajat itu Rasulullah itu kemudian membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini bermakna, kata ulama yang membolehkan itu, bahwa Rasulullah tadi dalam keadaan tidak suci, tetapi Rasulullah membaca Al-Quran. Sehingga sebagian ulama kemudian memperbolehkan bahwa membaca Al-Quran meskipun tidak memiliki wudhu. Jadi membaca itu kan melafazkan, tidak memegang. Iya. Yang dimaksud itu membaca kan melafazkan, tidak memegang. Iya, betul. Jadi membaca bukan memegang ya. Iya.
Jadi Rasulullah membaca Al-Quran dari setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari buang hajatnya. Nah, dari sinilah kemudian sebagian ulama memperbolehkan membaca Al-Quran meskipun kemudian dalam keadaan tidak suci. Bahkan sebagian ulama itu membolehkan perempuan-perempuan yang menstruasi, yang dia itu untuk melestarikan hafalannya. Iya, jadi seumpama ada seorang hafidoh itu untuk menjaga hafalan Al-Qur'annya, maka dia itu tiap hari minimal antara 1 sampai 2 juz dia kemudian murojaah. Murojaah itu adalah mengulang-ulang bacaan itu supaya hafalannya tetap kemudian diingat. Nah, itu diperbolehkan pendapat sebagian ulama bagi orang-orang yang dia itu adalah menstruasi, karena kebutuhan untuk murojaah itu, maka diperbolehkan untuk dia membacanya. Jadi dari sinilah kemudian sekali lagi sebagian ulama kemudian memperbolehkan seseorang membaca Al-Quran meskipun dia dalam keadaan tidak memiliki wudhu. Wa an Anasin, dan dari Anas ibni Malikin ibni Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhtajama, berbekam, wasolla, dan dia sholat, walam yatawaddo, dan dia tidak berwudu. Akhraja, mengeluarkan hu akan hadis Ad-Daraqutni, Imam Ad-Daraqutni. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berbekam, lalu kemudian dia sholat dan tidak berwudu lagi. Jadi di dalam hadis ini seseorang yang bekam itu tidak membatalkan wudu. Apa bekam itu? Bekam itu adalah mengeluarkan darah dengan cara dikop. Nah, kalau sekarang ini kan ada alatnya ya, alatnya disedot pakai pompa. Kalau dulu di zaman Rasulullah, alat bekam itu adalah tanduknya binatang, lalu kemudian dengan beberapa metode lalu kemudian bisa disedot, akhirnya kemudian darah yang kotor itu kemudian keluar dari badannya. Jadi di dalam hadis ini memberikan tuntunan kepada kita bahwa seseorang yang dalam keadaan berbekam maka dia tidak membatalkan wudu, meskipun darah yang keluar itu adalah najis. Jadi darah itu adalah najis. Ketika kita terkena darah, maka kita harus kemudian mensucikan badan yang terkena darah itu, karena darah itu adalah bagian dari najis. Meskipun demikian, ketika seseorang itu terkena najis, tidak membatalkan wudunya. Tidak membatalkan wudunya. Jadi kalau jenengan kemudian dari rumah menuju ke masjid, sudah memiliki wudu dari rumah, di tengah jalan seumpama terkena najis, tidak membatalkan wudu kita, tetapi cukup mungkin kaki yang terkena najis itu lalu kemudian kita siram dengan air, tidak membatalkan dari wudu kita. Seumpama kita jalan dari rumah menuju ke masjid sini, lalu kemudian ada lalat yang kita tahu lalat itu hinggap di kotoran, lalu kemudian terbang, kemudian ngenai badan kita, nah, maka
lalat yang kita tahu bahwa lalat itu adalah najis karena nempel ke sebuah kotoran, maka tidak membatalkan dari wudhu kita. Adapun hal yang terkena najis, kita kemudian disuruh untuk membersihkannya. Wa an ibni Abbasin, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullahi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata dia, ya'ti, datang, ahadakum, salah seorang dari kalian, asyaitonu, syaitan, fi sholatihi, di dalam sholatnya, fi sholatihi, di dalam sholatnya, fayangfuhu, maka dia meniup, fi maq'adihi, di dalam duburnya, fayukhayyilu, maka dia berkhayal, ilaihi, ilaihi, kepadanya, annahu, bahwasannya dia, ahdatsa, telah berhadas, walam yuhdis, dan sesungguhnya tidaklah berhadas, faida wajada, maka apabila menjumpai, dzalika, demikian itu, fala yasrif, maka janganlah keluar, hatta, sampai, yasma'a, mendengar, sautan, suara, au yajida, atau menjumpai, rihan, bau. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, bahwa Rasulullah mengatakan seseorang itu ketika sholat, salah satu di antara godaan, cara menggoda setan adalah setan itu datang kepada manusia yang sholat itu. Lalu setan itu membisiki di dalam telinga kita, sambil setan itu duduk di tempat dubur orang yang sholat itu, lalu kemudian sengaja meniup-niupkan dan membisiki orang yang sholat, kamu telah kentut, kamu telah berhadas, keluar sana, keluar masjid, keluar sholat. Terus kemudian membisiki itu. Supaya apa? Supaya kita ini was-was di dalam sholat, diganggu sedemikian rupa. Maka kata Rasulullah, kalian harus kemudian yakin bahwa kita tidak hadas, kita tidak kentut, sebelum kita mendengar suara kentut atau kita mencium baunya kentut. Nah, jadi ini adalah bagian dari godaan seseorang yang ketika melakukan sholat. Babu adabi qada'il hajati, bab adab buang hajat. Jadi ada yang dinamakan dengan adab kita membuang hajat. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata dia, kana, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, apabila masuk, al khalai, WC, kamar mandi, wadoa, meletakkan, khotamahu, cincinnya. Rasulullah itu ketika dia masuk ke kamar mandi, masuk ke WC, maka Rasulullah itu meletakkan cincinnya. Jadi Rasulullah itu memiliki cincin. Cincinnya Rasulullah itu bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Ada kalimat Muhammad Rasulullah. Maka ketika Rasulullah masuk
ke kamar mandi atau WC, cincin itu kemudian dilepas. Setelah keluar dari situ, lalu kemudian dipakai kembali. Cincinnya Nabi Muhammad itu dipakai oleh Rasulullah sampai beliau meninggal dunia. Setelah itu, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, dilanjutkan kemudian dipakai oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, meninggal dunia, maka dipakai oleh Utsman bin Affan. Setelah Utsman itu ternyata cincin itu jatuh ke sumur Aris, sehingga sampai sekarang ini tidak diketahui di mana keberadaan cincinnya Rasulullah yang bertuliskan Muhammadur Rasulullah itu. Nah, dari sinilah bahwa laki-laki itu boleh memakai cincin. Jadi bapak-bapak boleh memakai cincin, tapi cincinnya adalah tidak cincin emas. Nah, tidak boleh memakai cincin emas. Jadi laki-laki tidak boleh memakai emas-emasan. Tidak hanya cincin, kalung juga tidak boleh. Gigi emas. Jadi tidak boleh laki-laki memakai emas. Yang diperbolehkan adalah ibu-ibu diperbolehkan. Jadi dari hadis ini bahwa boleh laki-laki memakai cincin. Yang kedua, di dalam hadis ini bahwa tidak diperbolehkan membawa ayat-ayat Allah atau kalimat-kalimat Allah ke dalam WC atau kamar mandi. Jadi kalau jenengan seumpama kopiahnya tulisannya Allah dan Muhammad, kalau kencing di kamar mandi tidak boleh, dilepas terlebih dahulu. Nah, tidak hanya berlaku cincin, tetapi adalah asma-asma Allah atau ayat-ayat Al-Quran itu kemudian tidak boleh dibawa di dalam kamar mandi atau WC. Nah, bagaimana kalau HP? HP itu biasanya kita ada rekaman Al-Qur'annya. Apakah diperbolehkan ataukah tidak kemudian membawa HP di kamar mandi? Nah, sebagian ulama membolehkan karena itu adalah tidak tulisan secara langsung berbentuk mushaf seperti ini. Namun kalau ulama Saudi itu kemudian menghukumi haram ringtone yang berbunyi Al-Qur'an itu tidak diperbolehkan. Ya, termasuk adzan. Karena apa? Tadi itu ketika kemudian masuk ke dalam kamar mandi lalu kemudian bunyi Al-Fatihah atau bunyi ayat kursi dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena ini adalah bagian dari ayat-ayat suci, sehingga kita memperlakukan kesuciannya harus kemudian kita letakkan pada hal-hal yang suci. Ada waktu berapa menit ini? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.